strategi rendering memainkan peran krusial dalam pengembangan web saat ini. Dengan tuntutan pengguna akan pengalaman digital yang cepat, lancar, dan menarik, cara konten ditampilkan di browser menjadi sama pentingnya dengan konten itu sendiri. Para pengembang kini memiliki beragam pendekatan, termasuk server-side rendering, static site generation, dan juga incremental static regeneration. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pilihan terbaik bergantung pada jenis aplikasi yang kita bangun. Di sini, kami akan membahas incremental static regeneration, server-side rendering, dan static site generation secara mendalam, membandingkan cara kerjanya, dan membantu kita memutuskan strategi rendering mana yang terbaik untuk proyek kita. Apa itu server rendering? Server-side rendering adalah metode rendering di mana setiap halaman dihasilkan di server secara real-time setiap kali pengguna mengajukan permintaan. Alih-alih mengirimkan halaman HTML kosong yang bergantung pada JavaScript sisi klien, server mengirimkan halaman HTML yang telah dirender sepenuhnya dengan data yang sudah ada. Pendekatan ini memastikan pengguna melihat konten yang segar dan terbaru setiap kali mereka memuat halaman. Metode ini sangat berguna untuk aplikasi yang bergantung pada data dinamis atau terus berubah, seperti dashboard langsung, situs berita, atau platform e-commerce dengan pembaruan harga yang sering. Namun, server-side rendering dapat menimbulkan hambatan kinerja. Karena server harus menghasilkan halaman baru untuk setiap permintaan, waktu respons dapat melambat saat kunjungan padat. Hal ini dapat meningkatkan biaya infrastruktur dan memengaruhi skalabilitas. Apa itu static site? Static Site Generation atau SSG menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Dengan SSG, halaman dipra-render pada waktu pembuatan menjadi file HTML statis. Nah, file ini kemudian disebarkan ke Content Delivery Network atau CDN dan langsung disajikan kepada pengguna. Keunggulan utama SSG adalah kecepatan. Karena halaman sudah dirender, waktu muat sangat cepat, dan server menghadapi beban yang minimal. Pendekatan ini juga sangat aman karena tidak ada pemrosesan sisi server saat runtime. Namun, kelemahan SSG terletak pada kesegaran konten. Kalau kita perlu memperbarui atau menambahkan konten baru, seluruh situs seringkali harus dibangun ulang. Untuk website kecil, ini bukan masalah besar. Tetapi untuk aplikasi skala besar dengan ribuan halaman, pembangunan ulang bisa memakan waktu dan tidak efisien. Apa itu incremental static regeneration? Incremental static regeneration atau ISR diperkenalkan oleh Next.js sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan SSG. ISR memungkinkan pengembang untuk memperbarui halaman statis individual setelah situs dideploy, tanpa perlu membangun ulang secara menyeluruh. Dengan ISR, kita menentukan periode validasi ulang untuk suatu halaman. Setelah periode ini berakhir, permintaan pengguna berikutnya akan memicu regenerasi halaman di latar belakang. Setelah regenerasi selesai, versi yang diperbarui akan menggantikan versi lama dan pengguna mulai menerima konten baru dengan lancar. ISR menggabungkan kecepatan situs statis dengan kesegaran rendering dinamis, menjadikannya ideal untuk website berbasis konten seperti blog, platform e-commerce, atau portal berita yang memerlukan pembaruan berkala tetapi tidak secara real-time. ASCII. Setelah kita mendefinisikan masing-masing strategi rendering, mari kita bandingkan lebih dekat. Performa, SSG dan ISR umumnya memberikan performa yang lebih cepat daripada SSR, karena berkas disajikan langsung dari CDN. SSR, meskipun fleksibel, dapat menyebabkan waktu respons yang lebih lambat karena rendering sesuai permintaan. SSR memberikan konten terbaru karena meregenerasi halaman pada setiap permintaan. ISR menawarkan solusi yang seimbang, menyediakan konten yang relatif baru melalui validasi ulang terjadwal. Namun, SSG menyajikan konten yang sama hingga terjadi pembangunan ulang, sehingga kurang cocok untuk situs yang sering diperbarui.
Skalabilitas, SSG dan ISR memiliki skalabilitas yang lebih baik daripada SSR, karena file statis dapat dengan mudah didistribusikan di seluruh CDN. SSR membutuhkan lebih banyak sumber daya server untuk menangani kunjungan tinggi, sehingga lebih sulit untuk diskalakan tanpa investasi infrastruktur yang signifikan. SSG itu adalah yang paling sederhana untuk diimplementasikan, tapi kurang fleksibel. Kemudian, SSR membutuhkan manajemen sumber daya server dan caching yang cermat. Sementara itu, ISR berada di tengah-tengah, menawarkan fleksibilitas, tapi menambahkan kompleksitas konfigurasi juga. Contoh penggunaan untuk setiap strategi rendering. Memilih antara ISR dan SS bergantung pada kebutuhan proyek kita. SSR sendiri paling cocok untuk aplikasi yang membutuhkan data real-time atau sangat dinamis, misalnya seperti dashboard pasar saham, sistem pemesanan, atau platform yang dipersonalisasi. SSG berfungsi dengan baik untuk website statis, halaman pemasaran, portofolio, atau portal dokumentasi yang kontennya tidak sering berubah. ISR ideal untuk blog, situs berita, dan platform e-commerce yang kontennya sering diperbarui tetapi tidak memerlukan perubahan real-time secara instan. Dalam banyak kasus, framework modern seperti Next.js memungkinkan pengembang untuk memadukan dan mencocokkan strategi menciptakan aplikasi hibrida yang menggabungkan kekuatan ketiganya. Misalnya, kita dapat menggunakan SSG untuk halaman pemasaran statis, ISR untuk daftar produk, dan SSR untuk dashboard pengguna. Masa depan strategi rendering. Munculnya pendekatan hibrida menunjukkan bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Pengembang semakin banyak menggunakan kombinasi metode rendering untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara performa, skalabilitas, dan kesegaran konten. Framework seperti Node.js dan Nuxt.js memimpin tren ini dengan menawarkan dukungan bawaan untuk berbagai strategi rendering. Seiring dengan semakin kompleksnya aplikasi web, fleksibilitas untuk memilih antara ISR, SSR, dan SSG untuk berbagai bagian proyek akan menjadi semakin berharga. Jadi dalam hal ISR versus SSR versus SSG, tidak ada satu jawaban tunggal untuk strategi rendering mana yang lebih baik. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. SSR memastikan konten selalu segar, tetapi dapat melambat saat beban berat. Kemudian SSG memberikan performa yang tak tertandingi, tetapi kesulitan dengan kesegaran konten. Dan ISR mencapai keseimbangan, menawarkan kecepatan statis dengan pembaruan dinamis. Pilihan terbaik bergantung pada tujuan proyek, kebutuhan konten, dan infrastruktur kita. Dalam banyak kasus, menggabungkan strategi adalah pendekatan yang paling efektif. Dengan memahami perbedaan antara ISR, SSR, dan SSG, pengembang dapat membuat keputusan yang tepat untuk membangun aplikasi web yang cepat, skalabel, dan ramah pengguna.